Anda kembali bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, usai DPR menyoroti kekosongan posisi duta besar di 12 negara sahabat pada rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri Sugiono pekan lalu, Presiden Prabowo langsung mengirimkan nama-nama calon duta besar untuk 24 negara sahabat termasuk 12 negara itu. Apa saja yang menjadi pertimbangan Presiden dalam memilih para calon duta besar ini? Berikut selengkapnya dalam Apa Kata Istana bersama jurnalis NTV Elisa Sinaga. Kita sama-sama paham bahwa Dubes adalah faktor yang paling penting, Pak. Selain sebagai melindungi WNI kita, diplomasi kita, dan lain sebagainya. Ya kalau saya sih maunya yang kosongnya segera diisi lah, apapun alasannya. Saya kira ini juga kesalahan kami. Kami berharap dalam 1-2 hari ini sudah ada surat ke DPR. Calon duta besar Indonesia untuk negara-negara sahabat pilihan Presiden Prabowo sudah menjalani fit and proper test di DPR pada Sabtu dan Minggu lalu. Adapun dari 24 negara tersebut, 12 diantaranya mengalami kekosongan duta besar dalam waktu yang cukup lama. Presiden nampaknya ngebut mengisi nama-nama calon duta besar lantaran pada pekan lalu DPR menggelar rapat kerja bersama dengan Menteri Luar Negeri Sugiono dan meneropong kekosongan duta besar di 12 negara tersebut. Ini pun menjadi atensi publik. Mengapa 12 negara ini dibiarkan kekosongan duta besar dalam waktu yang cukup lama? Memang seberapa penting posisi Dubes untuk diplomasi Indonesia mengingat situasi global yang sedang berkecamuk? Dan terkait 24 nama calon duta besar pilihan Presiden Prabowo, apa yang menjadi bahan pertimbangannya? Selengkapnya dalam Apa Kata Istana bersama saya, Elisa Sinaga. DPR telah menerima surat Presiden yang berisi nama-nama calon duta besar Indonesia untuk 24 negara. Surpres tersebut dibacakan pada rapat paripurna ke-22 masa persidangan 4 tahun 2024 hingga 2025, Kamis lalu. Yang kedua, kita akan proses melalui mekanisme karena jangka waktu sidang pada masa sidang ini pendek, kita akan usahakan secepatnya agar dapat segera dilantik pada selesai masa sidang yang saat ini. Alhamdulillah sudah kami terima dari Presiden terkait nama-nama calon dubes sesuai dengan mekanismenya sudah kami laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR dan nantinya akan dibahas di Komisi 1. Tadi dalam rapat paripurna sudah saya sampaikan bahwa nama-nama bersifat rahasia, kemudian pembahasannya pun bersifat rahasia karena ini menyangkut nama dan terkait dengan integritas dan lain sebagainya. Namun bisa saya sampaikan usulan negara yang disampaikan oleh pemerintah ada 24 negara. Di sisi lain, dari 24 negara, terdapat 12 negara termasuk Amerika Serikat yang posisi duta besarnya sudah kosong begitu lama. Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, hal ini dikarenakan pemilihan calon duta besar harus diajukan secara bersama-sama, sehingga memerlukan waktu yang tepat untuk mengisi kekosongan duta besar di 12 negara tersebut. Itu kan karena ketika Pak Rosan dipanggil balik ke Jakarta untuk mengisi pos Wakil Menteri BUMN. Nah, itu di periode Pak Jokowi itu Dubes Amerika itu kan 3 kali ya. Dari mulai siapa yang pertama tuh yang sekarang jadi kepala OJK, terus habis itu gantikan ke Pak Lutfi, terus Pak Lutfi dipanggil diganti ke Pak Rosan, terus Pak Rosan balik sampai sekarang belum diisi. Nah, kalau dubes-dubes yang lain ya memang pemilihan calon dubes ini kan bukan satu persatu ya, harus diajukan secara bersama-sama. Nah, ya memang, dan ini juga diundang dari berbagai macam sektor, dilihat dari kemampuan dan juga kebutuhan di masing-masing negara. Jadi menyebabkan ini akhirnya tertunda-tunda karena ada beberapa nama yang mesti dipaskan, yang mesti dicocokkan, yang disesuaikan. Nah, memang jadi dan juga sementara situasi global terus berubah ya. Sementara itu, dosen hubungan internasional UIN Syarif Hidayatullah
Teguh Santosa mengatakan bahwa peran duta besar di negara sahabat memang penting. Tetapi bukan berarti jika tidak memiliki duta besar, komunikasi Indonesia menjadi tidak utuh dengan negara lain. Terus bagaimana dong kalau misalnya duta besarnya kosong? Ya tadi tidak akan mengganggu juga, karena yang akan dilihat orang adalah negara ini tidak pergi dari host country, ya kita tetap ada di situ. Hanya kita juga sering sedang membutuhkan waktu untuk mencari. Dan di Indonesia pun kejadian begini sering, Mbak. Ya, jadi ada beberapa negara itu sampai bertahun-tahun tidak punya duta besar di Indonesia, ya hanya punya kuai gitu. Apakah kita kemudian memprotes ke negara itu? Kan tidak juga gitu. Apakah kemudian terjadi persoalan komunikasi yang tidak utuh dengan negara itu? Enggak juga gitu. Karena sudah ada protokol yang bekerja gitu. Sedangkan Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai bahwa duta besar adalah sumber informasi pemerintah Indonesia terkait negara lain. Selain itu, duta besar juga bisa mengambil kebijakan yang strategis untuk kedua negara. Yang pasti bahwa kalau misalnya diisi oleh wakil duta besar sebagai istilahnya kuasa usaha ad interim, jadi mereka wakil sementara gitu, itu dia tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis, ya. Bahkan pemerintah negara setempat juga merasa bahwa dia tidak mempunyai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ketika membicarakan isu-isu yang sangat strategis. Oleh karena itu, dalam hal seperti ini, ya mungkin kurang maksimal ya perwakilan kita di luar negeri. Adapun dalam fit and proper test di DPR RI pada Sabtu dan Minggu lalu, rekam jejak, visi misi, komunikasi serta pengetahuan yang luas tentang Indonesia dan negara yang dituju menjadi poin-poin yang dilihat dari para calon duta besar oleh Komisi 1. Ya tentu pengalaman, rekam jejak, terus juga visi misi yang beliau sampaikan, dan juga memiliki komunikasi dan juga pengetahuan yang luas akan Indonesia ataupun juga negara yang akan dituju. Jadi gini, kita pernah pengalaman memiliki dubes dari pengusaha, dari militer, dari ASN, dari politisi, dan semuanya itu memiliki dampak dan hasil yang berbeda-beda. Saya akan menunjukkan kepada Anda pemirsa 24 nama yang akan dikirim mengisi posisi duta besar ke negara-negara sahabat. Latar belakangnya pun cukup beragam ya, tapi ada beberapa nama yang disorot karena memang sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat. Siapakah mereka? Yang pertama adalah calon duta besar Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir. Kartini merupakan ibu dari Chief Investment Officer Danantara Pandu Syahrir dan pastinya merupakan adik dari Luhut Binsar Panjaitan. Ini bukan kali pertama Kartini dicalonkan menjadi duta besar. Sebelumnya, Kartini pernah menjabat sebagai duta besar untuk Argentina, Paraguay, dan Uruguay era Presiden SBY dari 2010 hingga 2014. Yang kedua, calon duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat Indroyono Susilo. Indroyono pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman era Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Selanjutnya pemirsa, inilah 12 negara yang sudah kekosongan duta besar Indonesia sejak lama. Tapi kalau kita lihat ya pemirsa, ini ada beberapa kepala negara yang tetap menjalin hubungan baik dengan Presiden Prabowo walaupun negaranya masuk dalam list ini. Seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membahas kerjasama dengan Presiden Prabowo dalam sambungan telepon. Lalu kalau kita ingat pada KTT G20 di Brazil beberapa waktu lalu, ini Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum nampaknya sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Kok bisa ya? Para pengamat juga sepakat bahwa situasi global yang saat ini sedang berkecamuk seperti negosiasi tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke beberapa negara termasuk Indonesia tak berkaitan dengan ada dan tidaknya duta besar. Karena terkait dengan tarif yang dikenakan oleh Presiden Trump itu kan sebenarnya untuk supaya negara-negara mau datang ke Amerika Serikat menegosiasi. Setelah ada negosiasi, intinya Amerika Serikat ingin bahwa nantinya surplus itu ada di dia, tidak lagi di negara-negara yang dia kenakan tarif yang tinggi. Dan yang kedua, dia berharap bahwa
perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang punya cabang gitu ya di negara-negara ini mau kembali ke Amerika Serikat dan kemudian membuka lapangan pekerjaan. Jadi tidak adanya duta besar di Amerika Serikat sama sekali kalau menurut saya tidak berkaitan dengan masalah tarif ini, karena Presiden Trump juga tahu bahwa yang disasar itu adalah justru pemimpin-pemimpin dari negara yang dikenakan tarif itu. Karena kalaupun ada duta besar pada masa itu, dia pasti tidak bisa juga mengambil langkah sendiri kan, tanpa konsultasi ke Jakarta kan, tidak mungkin. Jadi langsung di shortcut aja, langsung aja. Ya, dalam situasi tidak ada duta besarnya ya kirim saja perwakilannya ya, atau telepon juga cukup ya. Misalnya Donald Trump menelpon Presiden Prabowo, Donald Trump sebelum dilantik ya, dan sebetulnya mereka kan ingin bertemu, Donald Trump ingin bertemu, tapi dia bilang saya ini belum dilantik ya, tidak elok, tidak etis gitu. Nah tapi kan kemudian ada pembicaraan kedua yang kita kemarin sudah lihat, dan saya pikir itu kan biasa terjadi. Presiden langsung telepon dengan counterpart dia di negara manapun gitu. Jadi, tapi saya juga tidak mau mengecilkan arti fungsi dari seorang duta besar. Tentulah pekerjaan akan lebih mudah, itu sudah pasti. Tetapi ketiadaan duta besar ini tidak membuat terjadi kemacetan total dalam komunikasi antar negara. Sementara itu, usai para dubes melakukan fit and proper test, Komisi 1 akan menggelar rapat internal. Hasil dari rapat tersebut akan ada 3 kemungkinan yang menentukan nasib para calon duta besar, yakni diterima, digeser, atau dipulangkan. Yang unik dari fit and proper test kali ini, para kandidat tidak diminta untuk memaparkan visi dan misi mereka, melainkan DPR akan menguji sejauh mana pemahaman para calon dubes ini memahami visi dan misi Presiden Prabowo untuk negara yang akan mereka tuju. Mengingat para calon dubes merupakan pilihan langsung Presiden Prabowo, kira-kira mampukah mereka mengerti visi dan misi Presiden Prabowo serta arah politik luar negeri Indonesia yang diharapkan Presiden? Dari Jakarta, Elisa Sinaga, Muhammad Reza, Jurnalis NTV melaporkan.